praktik perbankan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Praktik perbankan telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Di zaman Rasulullah SAW dan sahabat telah menjadi praktik perbankan syariah karena ada lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, musara'ah, dan musaqah, dan memberikan jasa dan dalam pengiriman atau transfer. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka lahirlah tokoh-tokoh pengagas ekonomi syariah atau bisa dikatakan penerus dari Rasulullah SAW. Mereka itu diantaranya yang pertama Said bin Ali, kedua Abu Hanifah, ketiga Al-Auza'i, keempat Imam Malik bin Anas, 5 Abu Yusuf, 6 Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ketujuh Abu Hamid Al-Ghazali, 8 Tusi, 9 Ibnu Taimiyah, 10 Ibnu Khaldun, 11 Al-Mawardi. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah, dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Misab bin Zubair radhiyallahu anha yang tinggal di Irak. Nah, kemudian penggunaan cek juga sudah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar negeri Syam dengan Yaman yang paling tidak berlangsung 2 kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab menggunakan cek untuk membayar kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu diimpor dari Mesir. Nah, kemudian di samping itu pula, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti mudharabah, musyara'ah, musaqah telah dikenal sejak awal diantaranya kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan Rasulullah SAW pun menjalankan praktisi itu sebelumnya, yaitu ketika ia bertindak sebagai mudarib atau pengelola investasi untuk Khadijah, dan Khalifah Umar bin Khattab menginvestasikan uang anak yatim kepada para saudagar yang berdagang di jalur perdagangan antara Madinah dan Irak. Kemitraan bisnis berdasarkan sistem bagi hasil sederhana semacam ini terus dipraktekkan selama berabad-abad tanpa perlu perubahan bentuk sama sekali. Nah, dengan demikian jelas bahwa terdapat individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pinjam meminjam, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Dalam Islam telah diajarkan ada 2 prinsip yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan perbankan, yaitu yang pertama prinsip al-ta'awun, yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antar anggota masyarakat dalam kebaikan, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan atau kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian yang kedua, prinsip menghindari al-iktinas, yaitu seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi kaum umum. Kemudian yang kedua, prinsip menghindari al-iktinas, yaitu seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, semua aktivitas keuangan dan perbankannya selalu berpegang teguh dengan kedua prinsip tersebut, dan semua aktivitas perbankan Rasulullah merupakan contoh untuk melakukan aktivitas perbankan yang benar sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah modern dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi langsung saja masuk ke materinya.
Dalam keuangan Islam, bunga uang secara fikih dikategorikan sebagai riba, yang berarti haram. Di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim, mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul karena anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga dimulai di Pakistan yang mengelola dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, tetapi usaha ini tidak sukses. Perkembangan berikutnya, usaha pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern ini dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Montgomery Local Saving Bank. Bank ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Namun sayangnya, karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Montgomery mulai mengalami kemunduran sehingga operasinya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Mayoritas kebanyakan ulama sepakat bahwa bunga bank adalah riba. Oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 1050 ulama terkemuka dalam konferensi penelitian Islam di bulan Muharram pada tahun 1385 Hijriah atau pada tahun 1965 di Kairo, Mesir, menyepakati bahwa secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan, termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank. Kesuksesan Montgomery ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Nah, ketika OKI akhirnya terbentuk, serangkaian konferensi internasional mulai dilangsungkan, di mana salah satu agenda ekonominya itu adalah pendirian Bank Islam. Pada perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam mulai menyebar ke banyak negara. Beberapa negara seperti di Pakistan, Iran, dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negaranya itu menjadi sistem nirbunga, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Selanjutnya, kini perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara-negara barat seperti Denmark, Inggris, Australia, yang berlomba-lomba menjadi pusat keuangan Islam dunia di zaman modern sekarang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan ini, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau Pakto 88 yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan atau liberalisasi sistem perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan. Nah, pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990. Pada tahun 1990. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Pada tahun 1988, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air atau dua banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.
Penegasan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan peningkatan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Sejak mulai dikembangkan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam 2 dekade pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak mencapai kemajuan baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategis kebijakan kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam roadmap perbankan syariah Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan. Praktik perbankan syariah di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu dalam sejarah Islam telah dikenal sejak zaman Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga memiliki nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakid, sorof, dan zibis. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai penukaran uang atau money changer. Jelas saja institusi bank tidak dikenal dalam kata fikih Islam karena memang institusi ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin maupun Bani Abbasiyah. Namun fungsi-fungsi perbankan yaitu menerima deposito, menyalurkan dana, dan transfer dana telah lazim dilakukan, tentunya dengan akad yang sesuai syariah. Istilah jibis itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah pada 661 sampai 680 yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia kahbat dan kihbut. Pada masa pemerintah Sasanid, istilah ini digunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir 908 sampai 932 Masehi. Pada saat itu, hampir setiap wazir atau menteri mempunyai banker sendiri. Misalnya, Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibnu Yahana. Bahkan Abdullah Al-Baridi mempunyai 3 orang banker sekaligus, 2 orang beragama Yahudi dan 1 orang Kristen. Kemajuan praktik perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya sak atau cek dengan luas sebagai media penyebaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi 3 aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lainnya tanpa memindahkan fisik uang tersebut. Para money changer yang telah mendirikan kantor-kantor di banyak negeri telah menuai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan kegiatan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam adalah Syekh Al-Daulah Al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing antara Baghdad, Irak, dan Aleppo, Spanyol. Praktik perbankan di Eropa. Kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau jibis yang kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan bank.
Nah, ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan mulai menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba, dan oleh karena itu hukumnya haram. Kemudian transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Henry yang ke-8 pada tahun 1545 membolehkan bunga, meskipun dengan syarat bunga tidak boleh berlipat ganda. Namun hal ini tetap tidak dibenarkan. Nah, setelah wafat Raja Henry yang ke-8 digantikan oleh Raja Edward yang ke-9 yang membatalkan kebolehan bunga uang. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth pertama yang kembali memperbolehkan praktik pembungaan uang. Bangsa Eropa ketika mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami Renaissance, bangsa Eropa melakukan penjelajahan dan penjajahan ke seluruh penjuru dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, pada saat yang sama, peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke dalam cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa yang mengakibatkan institusi-institusi perekonomian umat Islam runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Nah, keadaan ini berlangsung terus sampai zaman modern kini. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang di mayoritas negara-negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa yang notabene-nya berbasis bunga.